Masya Allah, Indonesia hebat, luar biasa. Saya mencintai Indonesia dan mencintai orang-orang Indonesia. Karena apa? Karena orang-orang Indonesia hebat, bersahabat, so friendly. Dan saya betah di Indonesia karena saya merasa Indonesia kayak surga Allah Azza wa Jal di bumi. Dan kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jal setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap salat, setiap rakaat, setiap apapun. Karena apa? Karena Alhamdulillah Indonesia aman, Indonesia merdeka, Indonesia bebas, Indonesia hebat, besar sekali. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dan kita harus merasa di orang lain yang tidak ada nikmati ini punya dia. Semoga Allah Azza wa Jal hafal Indonesia, semoga Allah Azza wa Jal tetap Indonesia baik for everything ya Rabbal Alamin, forever ya Rabbal Alamin, dan menunggu vlog ini insyaallah Azza wa Jal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabadu. Subhanallah, sudah diawali oleh seseorang yang berasal dari Palestina dan tentunya dari Gaza. Dan ini dia yang akan kita bahas di podcast Solusi kali ini, yaitu mengundang orang-orang untuk bisa menyimak program kita yang selalu mengajak untuk memberikan informasi, edukasi, dan juga inspirasi hanya di podcast Solusi Mudah dan Berkah. Allah alaik. Baik, alhamdulillah. Tentunya kali ini bersama Mr. Odai Al-Akhras ya. Ya, betul. Al-Akhras, beliau asli Gaza, Palestina, dan beliau usia yang masih sangat muda dan bicara wajah juga tidak berbeda jauh dengan saya ya. Tentunya, Masya Allah. Ikhlas Dan hati juga. Amin. Tidak jauh, masih dekat. Baik, tentunya kita akan ngobrol banyak ini bagaimana sejarah beliau di sana, seperti apa yang dirasakannya, dan kemudian bagaimana bisa hijrah ke Indonesia, dan tentunya ini yang akan kita gali di sini. Mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita. Baik, dan tentunya bersama Ustaz Saiful. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz sehat? Alhamdulillah. Sehuna Apa kabar, Odai, Ustaz? alhamdulillah rabbil alamin bisa kumpul hadir kembali di podcast kami. Iya. Alhamdulillah. Baik. Dan tentunya bersama saya panggilnya Mas Bro atau Syekh atau Uday saja. Hah? Uday langsung. Odai langsung. Ya. Baik, Odai langsung. Wahai Uday. Wahai Odai. Ya. Wahai Odai. Ya, wahai Uday. Ya Uday ini. Ya Odai. Ya Uday itu wahai. Bahasa Oke, Arab ya, ya, wahai. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya Hai, ayyuhan nas. orang Wahai beriman, orang manusia. yang beriman. Wahai kaum mukminin. Oke, ya Odai. Ya, wah, mantap. Sudah bisa bahasa Arab. Baru ya doang ya. Ya, bisa diperkenalkan ya Odai ini dulunya sebelum di Indonesia tinggal di mana? Di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh kenalin Wa dulu. salli wa al-mabuthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Barik. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, saya senang kenal antum. Amin. Nice to meet you. Amin. Me too. Dan saya Uday Al-Akhras, umur saya 23. 23? Ya. Saya pikir umurnya 22 setengah. Oh, tidak jauh. Masih dekat. loading mikirnya. Ya. Saya lahir di Gaza, di Palestina, Ya. dan tinggal di Gaza sampai umur 21. Sebelum 2 tahun saya
keluar dari Palestina, dari Gaza. Saya waktu keluar dari Gaza saya masih siswa di Universitas Islamic University Gaza. Cerita aku ke Indonesia itu yani tiba-tiba ada sebabnya saya keluar dari Indonesia, dari Palestina ke Indonesia. Pertama ada acara. Ada acara kemanusiaan di sini. Baik, kita tahan dulu itu. Ya, Iya, kita ayun dulu, langsung jangan. Iya. Ya, baik. Jadi sebelum hijrah ke Indonesia tadi yang sudah pengen diceritain tuh ya. Dan kita pengen tahu dulu nih saat Oday masih ada di sana. Yeah. Bagaimana keadaan di sana? Yeah. Actually, kalau orang Palestina atau orang Gaza, dia merasa lain orang yang tinggal dari keluar Palestina. Beda orang Indonesia, orang Malaysia, orang dimanapun di dunia. Karena apa? Karena orang Palestina kita masih hidup di bawah penjajahan. Ada orang-orang yang lebih kuat dari kita, yang kontrol ekonomi kita, dunia kita, jalan-jalan kita, everything. Sampai kita tidak punya mata uang. Jadi pakai mata uang apa? Mata uang Israel. Iya, karena kita di bawah penjajahan Israel. Begini. Dan orang yang tinggal di Gaza, di Palestina sangat susah. Konflik terus, perang terus, orang-orang Israel bisa masuk di mana-mana di Palestina, bisa ambil siapapun ke penjara, bisa hancur rumah dari pesawat, dari tanah. Sangat-sangat susah. Setiap hari ada cerita, cerita sedih. Mungkin saya pikir setiap keluarga yang tinggal di Palestina ada cerita. Ada cerita, mungkin mereka sudah ada syahid dari mereka, dari keluarganya, atau anaknya, atau omnya, atau siapapun yang dekat dari dia, mungkin dia syahid, atau dia sakit dari Israel, atau rumahnya sudah hancur, atau apa masalah dari Israel. Jadi setiap keluarga, setiap rumah ada cerita sedih. Saya pikir begitu. Iya. Nah, ada teman mungkin atau saudara yang memang mengalami itu? Pasti banyak ada. Ana punya teman namanya Sa'dul Haj. Kita satu kelas dan dia rumahnya jauh dari rumah aku, hampir 500 meter saja. 3 menit jalan kaki atau 5 menit bisa sampai. Dia waktu 2014 ada perang dari Israel atas Gaza. Hampir 50 hari. Ya. Rumahnya sudah hancur. Israel kirim roket ke rumahnya. Mereka 11 orang di rumah. Setelah rumahnya hancur, biasanya kita mau masuk orang yang sudah meninggal di kuburan, harus ada badan. Badan mereka setelah mati tidak ada, hilang. Iya, hilang semua. Di kuburan, yang masuk di kuburan baju saja, baju mereka. Ya Allah. Begini. Kenapa? Karena ada salah satu orang mujahid, dia dia jalan dekat dari rumahnya saja. Mereka tidak melakukan apa-apa untuk Israel. Mereka tidur di rumahnya, merasa aman, fajatan, tiba-tiba everything sudah hilang. Ya, begini, itu salah satu cerita. Dia dekat sama aku, kita satu universitas, satu sekolah SMA, dan dekat. Saya di masjid, kita sholat sama-sama di satu masjid. Dari saya anak kecil sampai dia meninggal. Itu, dan ada orang dekat dari aku sudah syahid. Ada banyak, hampir setiap orang di Gaza, di Palestina ada cerita seperti aku. Mungkin ada cerita lagi lebih sedih kawan. Jadi juga hampir setiap hari mencekam dong ya. Begini, ada orang-orang di Indonesia dan banyak di dunia salah paham kondisi di Palestina. Saya menjelaskan gimana.
di Gaza, Palestina 3 tempat sekarang. Iya. Gaza dan tepi barat dan Palestina yang di bawah penjajahan namanya sekarang Israel. Ya, Begini. Kalau di Gaza, saya lahir di Gaza, dan tinggal di Gaza. Nanti insya Allah di edit video ini antum kasih map Palestina insya Allah. Iya. Di edit video. Nanti saya kirim insya Allah. Kalau di Gaza, keliling Gaza ada tentara Israel. Iya. Kita di Gaza tidak bisa keluar, tidak bisa masuk dari Gaza kecuali harus dapat izin dari Israel. Dan Palestina yang di bawah penjajahan yang namanya Israel sekarang itu orang-orang Israel, negeri Israel ya, tidak boleh orang Palestina masuk atau hidup di sana. Dan tapi barat yang ketiga itu yang dekat dari Jordan, campur-campur, ada orang-orang Israel Zionis, ada orang-orang Palestina. Orang-orang Israel yang tinggal di tepi barat, mereka tinggal di pendudukan, kampung khas untuk mereka. Ada senjata, ada CCTV, ada tembok. Jadi kita tidak bisa masuk ke mereka. Mereka sangat security. Ya, tertutup lah ya. Iya. Tidak bisa akses masuk. Iya, dan pendudukan ini sudah ada banyak di tepi barat. Oke. Ya, mereka Israel mau ganti orang-orang Palestina sama orang Israel. Begini. Jadi di Gaza tidak bisa orang Israel masuk ke Gaza karena alhamdulillah di Gaza sekarang sudah ada orang-orang mujahid, orang-orang yang protect Gaza, yang menjaga Gaza. Jadi Israel, walau Israel kuat, walau punya senjata, walau punya pesawat, walau punya apapun, tapi masih takut sama kita. Karena apa? Karena kita orang-orang Muslim, kita punya Allah Azza wa Jal, punya doa, punya Islam, punya Quran Karim. Mereka punya senjata, tapi mereka tidak punya doa. Mereka tidak punya Allah Azza wa Jal. Mereka takut sama kita. Masih ada jipernya lah, takutnya seperti itu ya. Betul. Jadi mereka tidak bisa bikin setiap hari perang. Karena apa? Karena alhamdulillah masih ada mujahid di Palestina, di Gaza. Kalau mereka bikin perang, kita akan kembali walau mereka lebih kuat dari kita, tapi masih takut begini. Jadi tidak bisa setiap hari ada perang, tapi kadang-kadang karena Israel kaum Yahud khianat, mereka sifat mereka ada khianat. Jadi tiba-tiba mereka boom. Mereka tiba-tiba ada hancur rumah, tiba-tiba ada perang begini. Oleh karena itu temanku Sa'dul Hajj namanya, tiba-tiba hancur rumahnya, ya begini. Itu kondisi umum di Palestina. Baik. Berarti saat itu ya Odai posisinya di sana, yang Odai rasakan tuh seperti apa secara individu ya, dan juga secara keluarga seperti itu. Ada ketakutankah, kecemasan? Iya, pasti. Dan ada saya takut perlawanan yang memang benar-benar ingin juga perang seperti itu. Pasti saya takut tentang keluarga aku di sana. Tapi orang-orang Palestina sudah biasa ini. Sudah biasa karena kita di Palestina bisa setiap orang bisa syahid, bisa dia akan syahid. Gini, karena Israel kalau dia mau bunuh orang, Israel tidak berbeda ini orang tua, ini anak kecil, ini perempuan, ini wanita. Rata ya. Iya, ada syahid dari orang lain Israel, dari orang lain Palestina. Ya, kemarin ada kenangan satu orang sudah bunuh dari Israel, dia orang relawan dari Amerika. Maksudnya dulu hampir 16 tahun ada orang relawan dari Amerika di United Nation, orang relawan, karena di seluruh dunia ada orang-orang yang baik yang di organization relawan untuk bantu orang-orang. Mereka datang ke Gaza, Israel bunuh dia. Iya. Begini, banyak ada seperti itu di Gaza. Ya, jadi setiap orang bisa syahid. Itu sudah biasa. Kita meridha kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Azza wa Jal takdir saya syahid atau ayahku atau temanku, saya akan sedih, saya akan menangis. Itu biasa karena saya sedih, jauh hilang
yani tapi kita meridha Allah Azza wa Jalla karena ini kondisi kita. Iya. Ini hidup kita di dunia. Itu takdir dari Allah Azza wa Jalla, kita tinggal di tempat berkah Palestina. Baik. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Allah Azza wa Jalla berjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita dari Makkah ke Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak yang kita membuat berkah di dalamnya. Dan berkah adalah bukan di dalam Al-Masjid Al-Aqsa saja, tapi keliling Al-Masjid Al-Aqsa, Biladus Syam namanya, Jordan, Syria, Lebanon, sekeliling lah ya, keliling Al-Masjid Al-Aqsa tempat berkah. Oleh karena itu saya waktu tinggal di Palestina saya merasa berkah. Begini, satu piring makan bisa cukup 3 orang, 4 orang. Tapi di Indonesia 1 orang 1 piring. Kadang 3 piring 1 orang. Iya. Kadang 3 piring 1 orang. Tuh, boleh. Bang Rohim tuh yang kayak gitu. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik. Begini. Ya, jadi tentunya karena setelah mati ada keberkahan dengan yang dijanjikan oleh Allah, surga seperti itu, dan orang-orang yang syahid, makanya mereka menghadapinya dengan tenang seperti itu ya. Baik, Ustaz Saiful, seperti apa Ustaz? Ya, insyaallah ini ujian yang luar biasa, peluang jihad, syahid yang luar biasa Allah kasih bumi Palestina. Ya, tadi ayatnya sudah dibacakan oleh Syekh kita. Saya menggarisbawahi satu firman Allah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Wa qadayna, dan Allah telah tetapkan ya, orang-orang Bani Israel itu memang sifatnya perusak, pasad ya. Maka inilah momentum umat Islam, kesedihan syahid Palestina adalah kesedihan kita semuanya. Maka kita yang di Indonesia jauh dengan kondisi di sana sangat bersyukur. Maka dengan bantuan doa, lalu kemudian juga donasi-donasi, yaitu sangat membantu ya, terutama yang sudah berdiri rumah sakit yang dibuat oleh Indonesia itu sangat manfaat, maslahat buat warga Palestina. Mudah-mudahan Syekhuna Odai di Indonesia ini mampu membangkitkan para syabab Indonesia dan di Palestina, karena ini adalah salah satu peluang ya. Betul, mati itu adalah milik Allah, tapi surat Ali Imran 110 ini kemenangan itu milik Allah dan perjuangan itu milik kita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemenangan itu milik Allah, tapi perjuangan itu milik kita semuanya. Maka luar biasa dengan kehadiran Syekh Odai ini. Subhanallah ya. Dan kadang kita lihat di sosmed anak kecil yang diseret-seret, perempuan yang sama juga, seperti tidak ada harganya sama sekali orang-orang yang ada di sana seperti itu. Yang dilakukan oleh orang-orang yang biadab seperti Israel. Nah, buat Syekhuna Odai, ketika melihat seperti itu, lalu apa yang ingin dilakukan tuh? Perjuangan apa yang ingin dilakukan oleh Mas Odai sehingga akhirnya Syekhuna Odai bisa sampai ke Indonesia? Cerita aku gimana sampai? Iya. Jadi ketika melihat seperti itu dulu deh. Ketika melihat kezaliman seperti itu, apa yang Syekhuna Odai lakukan pada saat itu? Karena saya lihat videonya ada sempat
sempat nyanyikan lagu perjuangan ya, semangat buat orang-orang Palestina saat itu ya, dan kemudian diviralkan di sosmed. Ya, begini, kita tidak takut kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Karena apa? Karena kita akan mati satu kali saja. Bukan berapa kali, bukan 100 kali, 2 kali, satu kali saja. Pernah ikut perang tapi? Pernah ya, yani pernah saya hidup 3 kali perang besar. 2008, saya ingat ceritanya sangat sedih. 2008 itu yang perang lebih susah karena tiba-tiba Israel kirim roket atas setiap tempat yang orang-orang polisi di Palestina, di Gaza tinggal. Jadi syahid berapa tiba-tiba banyak. Saya lihat mereka sudah mati banyak, 5 orang, 10 orang dekat dari sekolah aku. Waktu itu umur aku hampir masih belasan kali. Masih tadi takriban berapa? Hampir berapa? 14 tahun. 14 tahun. Ya, masih anak kecil. Tempat polisi jauh dari sekolah aku hampir 300 meter saja atau 400 meter. Jalan kaki 5 menit. Kita sudah habis schedule kita, saya turun atas steps ya. Langsung sudah boom. Sekolah kita begini. Goyang. Move. Ya, goyang. Wah, kita suara anak-anak kecil saya masih ingat pasti ingat. Dan kita keluar dari sekolah, kita tidak tahu di mana kita mau, karena di sini roket, di sini boom boom boom, suara panik ya. Iya, waktu itu begini, ada satu lagi, orang-orang Palestina tidak takut mati. Kenapa? Waktu kalau Israel kirim roket di posisi ini, biasanya orang yang tinggal dekat dari tempatnya akan hilang. Biasanya kalau ada masalah di sini, kita harus hilang dari sini kita harus pergi jauh. Tapi kita hajar atas tempatnya ini. Ya? Kita mau bantu orang, kalau ada orang perlu bantu, kita begini. Ya, waktu itu saya ingat, saya walau anak kecil, hampir setiap orang yang tinggal di sekolah waktu itu, walau anak kecil tapi mau bantu, kita pergi ke tempat polisi ya, musibahnya ya. Iya, itu 2008. 2011 juga ada perang hampir 2 minggu kalau saya tidak salah. Iya, itu perang besar juga. Dan 2014 yang lebih panjang, 50 hari. Yang teman aku Sa'dul Haj sudah meninggal di perang itu. Syuhada ya. Iya, syuhada. Ada teman aku lagi namanya Fadi Al-Qawasmi. Kita di satu kelas. Dia dari toko membeli barang-barang untuk keluarganya. Dia mau balik lagi di malam pada Isya mungkin. Balik lagi ke rumahnya. Israel kirim roket atas dia hilang, sudah meninggal. Namanya Fadi Al-Qawasmi. Iya, itu di perang 2014 ya. Baik. Nah, kemudian apa yang bisa menyebabkan Syekhuna Odai bisa sampai ke Indonesia? Gimana tuh ceritanya tuh, Ustaz? Begini, anak pertama tidak ada niat untuk tinggal di Indonesia. Begini, ada ACT, aksi cepat tanggap dulu sudah kirim aku mengundangan, invitation untuk acara di Indonesia. Karena alhamdulillah Odai punya suara bagus, nikmati dari Allah Azza wa Jal. Jadi kita mau bikin acara kemanusiaan dan bikin juga saya salat imam di salat qiyam di Indonesia. Wah, susah itu. Waktu itu saya keluar dari Gaza, jalur Rafah, ada jalur antara Rafah dan Mesir. Gaza dan Mesir. Jalurnya itu tutup seluruh waktu, setiap waktu tutup. Kecuali 3 hari setiap 1 bulan atau 3 hari setiap 2 bulan buka tapi banyak orang mau jalan-jalan, ramai. Nah, karena bisa keluar, karena bisa
yani harus bayar. Waktu-waktunya menentu atau tidak menentu tuh waktu bukanya itu? Dalam 1 bulan itu. Dalam 1 bulan itu nggak menentu, kapan saja gitu? Bukan, begini, ACT bicara sama teman aku, teman aku bicara sama aku, saya siap-siap sampai buka. Gini, misalkan di akhir bulan, saya menunggu untuk awal bulan besok. Begini, tapi kita di Palestina, di Gaza tidak ada bandara untuk orang-orang Palestina, tidak ada tren, apa namanya, kereta, tidak ada kapal untuk jalan transportasi, tidak ada. Ya, untuk keluar negeri, Benar-benar tertutup, masih blokir dari Israel, tutup. Jadi dengan Mesir dulu harus, untuk keluar ke Mesir harus bayar banyak dulu. untuk dapat visa, untuk masuk di Mesir nanti dari Mesir ke Indonesia. Terus naik apa? Dari mana? Dari Palestina tadi untuk menuju Mesir tadi. Dengan mobil. Mobil. Iya. Bayar tadi ya. Iya. Berbayar juga itu seperti Bayar visa lagi. Pakai visa seperti itu ya. Iya, begini. Kalau anta orang Gaza mau keluar ke Mesir, anta harus bayar hampir 25 juta. Berapa? 25 juta lebih kadang-kadang. 25 juta. Iya, betul. Nah, terus $2.000 hampir. ada duitnya. Kan gimana ekonomi? Begini, bukan setiap orang bisa jalan. Walau misalkan kalau setiap orang bisa ada $2.000, 25 juta, banyak akan jalan. Karena banyak akan cari kerja, yani ada kerja di keluar, ada orang sakit mau obat di keluar, ada orang macam-macam banyak. Tapi orang yang darurat dia bisa dapat dari teman lain, dapat yani begini cerita aku waktu itu. Alhamdulillah, yani ada orang bantu aku di sana, keluarga aku juga bantu begini-begini untuk bisa sampai. Karena saya sudah sampai di titik yani tidak ada solusi. Saya harus keluar karena kerja di Gaza susah, sangat susah. Saya harus bantu keluarga kita begini. Saya mau keluar 1 bulan, coba bagaimana lihat dunia juga. Karena kita manusia dari manusia. Kita yani orang-orang Palestina seperti manusia di mana-mana di dunia. Iya, kita seperti orang Indonesia, seperti orang Malaysia, seperti orang dimanapun di dunia. Kita mencintai hidup di dunia, kita mencintai keluarga kita, mencintai anak, mencintai nikah, mencintai yani biasa saja. Iya, fitrah itu. Jadi kita belum merasa semuanya ini. Belum lihat dunia. Oleh karena itu, anak kemarin di vlog sama saudaraku Pak Imung, saya bilang sama dia, saya merasa saya di surga di Indonesia. Ya, waktu saya turun dari pesawat. Iya, pertama kali sampai sekarang juga masih merasa. Iya, saya di surga. Indonesia surga Allah Azza wa Jalla di bumi. Jadi di surga ngeliat ada yang kayak begini, amin. Ya, jadi kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Ya, Ustaz. Ya, itu tadi tentunya apa namanya sebuah proses dari ACT sehingga mengundang untuk berangkat ke Indonesia dengan proses yang sangat sulit juga tuh. Menurut Ustaz gimana tuh? Ya, inilah wasilah hafal Quran beliau kan itu. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ya, Allah sendiri sudah pasti menjaganya ya. Siapapun yang menjaga Allah, menjaga Quran pasti akan menjaganya. Ya, ini wasilahnya baik dari ACT ataupun apa, kehadirannya ke Indonesia ini adalah bukan membawa Palestina, tapi membawa giroh bagaimana saudara-saudara kita yang tidak perlu hadir ke sana pun, ayo dengan doa, ayo hadirkan untuk membeli peluang syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu bukan membawa senjata aja. Ya, jihad betul. itu bukan membawa bom meriam datang ke Al-Aqsa dan sebagainya. Ya, Indonesia cukup syabab-syabab para anak-anak mudanya, ini salah satu pinterah contoh 23 tahun ya, yang Masya Allah yang tidak terkontaminasi dengan pacar. Ya, tidak terkontaminasi. Girlfriend. No. Oke, tidak terkontaminasi. Nggak ada. Di sana nggak ada pikiran gitu kan orang masa-masa Tidak, remaja. budaya kita beda, tidak. Harus buka pintu. Ini yang harus ditanamkan di Indonesia. Pintu keluarganya, pintu, yani apa namanya,
harus masuk dari pintu. Iya. Untuk nikah langsung. Iya, di Tidak sini- ada budaya seperti Indonesia. Di sini juga harus buka pintu, nggak buka pintu ya nggak masuk. Astagfirullah. Pintu kalau kunci. Artinya sosok beliau Syekhuna Odai ini kan bisa menjadi dampak sabab-sababiah di Indonesia para Iya. pemuda, para pemudinya. Iya. Ya, kalau untuk hafal Quran mungkin di usia 23 ada beberapa orang tapi jarang. Ya. Artinya apa? Minimal kehadiran beliau tadi di usia begini dengan wajah yang ganteng, tampan, hafal Quran gitu kan. Subhanallah. Tidak terpikir pun sedikit apapun untuk Iya, wanita. subhanallah. Ya, kalau di sini model-model antum saya, ya Qurannya udah nggak hafal, gantengnya begini, ya diceritakannya bukan karena berkat kesuksesan di hadapan Allah, tapi karena tadi ya dekadensa moralnya yang sudah jauh dari tatanan agama. Ini yang kami hadirkan Syekhuna di sini itu ya ada sisi positif yang terpenting tadi di usia begini aja masih kuat akidahnya. Ya. Nah, ini yang mahal ya. Ya. Pertanyaan saya, ketika mau diajak ke Jakarta, di-invite menuju Indonesia Indonesia. seperti itu ya, ada perasaan sedih nggak sih? Meninggalkan keluarga. Iya, pertama tahun saya sudah hampir 1 tahun 8 bulan sudah tinggal terus di Indonesia. Pertama 1 tahun saya menangis. Iya, setiap malam. Berat ya? Walau pertama bulan, pertama 2 bulan, pertama 3 bulan. Iya, saya sangat rindu ibu, sangat rindu ayah aku. Begini, tidak ada orang suka jauh dari ibunya Keluarga, atau keluarganya, sahabat-sahabatnya. Saya tidak untuk santai di Indonesia, bukan bebas, udah ya begini. Tapi darurat, saya tidak bisa balik sekarang ke Gaza karena masih kompleks. Saya masih mau bantu saudara kita, udah masih cari kerja begini, sangat susah. Jadi begini ya nih, darurat saya tinggal keluar Indonesia. Sangat rindu saya, rindu dari sini ke Palestina 10 kali. Telepon sering ya? Komunikasi? Susah sedikit telepon karena di sana Sinyal. tidak ada sinyal, tidak ada 4G, ya, kondisi, ya. listrik juga 8 jam maksimal setiap hari. Wifi juga tidak ada karena tidak ada listrik. Ya, jadi walau ada listrik, ada wifi lemah, sinyalnya jelek begini. Jadi susah sedikit. Tapi saat itu orang tua melepas gitu ya? Apa harapan orang tua ketika Odai berangkat? Ayahku dan ibu aku selalu support aku, selalu membantu aku dengan doa, dengan kata-kata baik, begini. Mereka tahu juga saya di sini untuk mereka. Saya mau buat bahagia untuk mereka, buat senang. Insya Allah mudah-mudahan Allah bantu kita dan bantu aku untuk amalan lebih baik untuk keluarga kita, karena ini dari birrul walidain juga, ihsan, ihsan birrul walidain juga itu jihad fi sabilillah. Jihad adalah itu bukan kita bawa senjata, tadi Ustaz menjelaskan kita tidak bawa senjata dan hajar atas orang Yahudi begini. Nah, bisa kita dengan doa. Senjata kita adalah doa, dan senjata kita beramal saleh, dan banyak macam-macam. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla kabul dari kita. Amin ya rabbal Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, terus kan pernah cerita juga ke saya kalau di bandara itu atau saat mau berangkat itu juga mengalami kesulitan bahkan sampai kayak tinggalan tas. Itu gimana ceritanya tuh? Waktu itu saya stres sangat waktu masuk ke bandara Mesir, mau ke karena 3 kali atau dua kali cek tidak bisa, tidak jadi. Nggak lolos ya? Ya, tidak jadi karena mereka yang orang kantor pesawat minta dari aku banyak. Oh, syarat-syaratnya. Iya, banyak. Minta uang, minta tiket Dokumen. pulang, minta booking hotel, minta visa, minta banyak. Itu bikin sulit untuk aku begini. Dua. Yang ketiga, saya sangat susah. Kalau saya tidak masuk hari ini, saya akan pulang ke Gaza lagi. Begini. Ya, karena tiketnya sudah hilang 2 kali. Nah, saya masuk di dia begini ngobrol. Alhamdulillah hasilnya setelah susah sangat, saya stres begini.
masuk di dalam gate-nya. Waktu itu saya ada tas karena saya sangat stres. Saya pikir waktu itu tasku saya sudah tinggal di gate pesawat, hilang. Saya masuk di Indonesia, baju aku yang saya pakai saja dan paspor aku yang ada begini. Serius. Iya, sudah hilang tas aku karena sangat stres. Saya takut kalau tidak mau masuk sekali ini tidak akan masuk lagi. Peluangnya cuma itu ya. Iya. Saat itu peluangnya cuma itu. Iya, peluangnya. Ya, karena apa? Karena anta orang Palestina, pakai orang pakai paspor Palestina. Kalau saya punya KTP lain, paspor lain, mudah, sangat mudah. Begini, antum, sekarang antum orang-orang Indonesia bisa masuk ke Al-Masjid Al-Aqsa sangat mudah. Antum? Ana tidak bisa. Selama tinggal di sana belum pernah. Walau tinggal di sana tidak Apa? bisa. Memang nggak bisa gitu? Nggak bisa, ya karena saya orang Palestina. Oh. Kalau anta orang Indonesia jauh, sangat jauh dari. Tapi saya tidak bisa. Antum bisa. Pernah nggak melakukan pemaksaan, kan sempat lewat tembok pengen masuk ke Masjid Al-Aqsa antum? Tidak, saya bukan tinggal di tepi barat. Oh, gitu, kalau di Gaza, tepi barat bisa itu begini, ada foto-foto banyak video. Iya. Tapi di Jadi Gaza itu hanya tidak. warga tepi barat yang bisa memaksakan loncat lewat tembok untuk sholat di Al-Aqsa itu. Iya, itu di tepi barat. Kalau Gaza temboknya, kalau mau coba begini, ada senjata senjata Israel, automatically CCTV. Iya. Ya, kalau lihat siapapun gerakan lah ya. move dekat, kebaca. langsung bunuh. Automatically, walau tidak ada orang Yahudi cek begini, automatically ada senjata. Sensornya luar biasa. Dia begini, sama CCTV. Misalkan gerak. Iya, kalau anta mau dekat sini, begini, dia ikut, boom, langsung. Banyak ada syahid begini, keliling Gaza. Karena beliau adalah orang-orang yang gampang menerima syahidnya seperti itu. Dan kita harus bersyukur posisi kita aman, tentram, nyaman seperti itu. Nah, bagaimana ketika sampai di Indonesia? Tadi sudah disampaikan bahwasannya seperti surga. Ya, setelah itu saya sudah alhamdulillah kenal sama saudara-saudara kita dari ACT. Mereka alhamdulillah menghargai aku, menghormati aku. Ya, kita buat acara hampir 1 bulan. Nanti saya balik lagi ke Malaysia untuk perpanjang visa aku. Oh, perpanjangnya di sana ya? Iya, balik lagi ke Indonesia. Nanti saya sudah ada niat untuk hidup di Indonesia. Ya. Baik. Kan udah banyak sekali diundang beliau, diundang banyak orang, diundang. Alhamdulillah. Organisasi-organisasi seperti itu yang sudah memang dilakukan di Indonesia. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan saya, kan udah beberapa kali diundang artis-artis juga ya di Indonesia untuk podcast dan lain sebagainya. Artis Indonesia pertama yang ketemu sama waktu saya turun dari pesawat sampai hampir 6 bulan atau 7 bulan. Saya tidak bisa bahasa Indonesia. Saya tidak ada teman-teman di Indonesia. Orang asing masuk baru di Indonesia begini. Dan saya belum tinggal di Jakarta karena acara aku di Jawa Timur, Surabaya dan Batam begini. Saya belum tinggal di Jakarta. Belum. Ya, waktu itu saya preparing untuk ada niat untuk tinggal di Jakarta karena Jakarta pusat, Jakarta pusat Indonesia ibu kota. Ya, jadi bisa kenalin sama orang-orang banyak, bisa tahu banyak tempat di Jakarta begini. Saya pikir harus tinggal di Jakarta begini. Waktu itu saya mulai tinggal di Jakarta hampir Maret tahun lalu. Maret. Sudah alhamdulillah. Mungkin ada 1 bulan saya tinggal atau 2 bulan, langsung bikin collaboration sama Sabian Band. Sabian Band. Ya, bikin lagu-lagu juga, video klip. Setelah itu hampir 3 bulan keluar dari Sabian, masuk di MSI Record. Yang sekarang masih ya sama mereka label MSI Record. Iya, alhamdulillah sudah banyak juga dari waktu itu sampai sekarang kenal sama banyak orang-orang baik di Indonesia. Walau dia tidak terkenal tapi
Baik ya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Sekarang pengen dengar Ustaz, sampaikan dulu sedikit dan kemudian pengen dengar suara beliau nih. Siap. Ya. Ya, Masya Allah kehadirannya di podcast Solusi sangat berarti ya. Kapabilitas beliau di umur yang masih muda, hafal Quran, ganteng, terus bisa memposisikan remaja yang tangguh, hebat, tidak terkontaminasi dengan dekadensi moral, apalagi hal-hal yang lainnya. Ini sangat luar biasa untuk remaja-remaja Muslim Indonesia. Kami sangat bangga ya bisa ketemu dan hadir langsung ya, khususnya bisa menstimulan ya, merangsang ya, menjadi giroh anak-anak muda di Indonesia. Ya, maka kita dengarkan nih satu lantunan firman Allahnya yang insya Allah ini masih Sya'ban ya, masih terikat dengan Rajab. Insya Allah surat Al-Isra mungkin 1-4 ya, mudah-mudahan ini menjadi penggugah anak-anak muda yang mungkin lebih condong ke game-nya yang lebih kuat ya. Quran jadi pajangan dan hiasan. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi mampu menguatkan kembali giroh semangatnya untuk memperkuat keislamannya di Indonesia. Fadal Syekh. Kita membaca dari surat An-Nur. Membaca Al-Quran ya. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Tambah Ini surga ya. kalau ngelihat begini nih ibu-ibu yang punya anak muda sama saya aja nih anak saya gitu. Jadi mantu Semoga Uday dapat orang salihah. Amin. Itu kemarin waktu Semoga antum dapat istri yang kedua. Bisa doa atau potong nanti. Ini saya nggak berani aminin karena ini bakal ditonton ini. jangan minta izin, minta maaf saja. Iya. Dan di sini sekarang sudah mulai aktif ya. Dan saya yang minta maaf dari istri antum. Paham, istri saya sih insya Allah nggak bakal inilah, dia orangnya sangat memahami kondisi saya lagi syuting seperti ini. Jadi makanya kalau ngomong minta kawin pas lagi syuting pasti istri saya cuma bisa bilang lagi syuting, padahal sih bahasa hati. Bisa membaca mata. Ya, dan sekarang sudah mulai aktif ya, banyak sekali kegiatan dan agenda dari Syekh Uday, dan kita mau kesini saja, wah perjuangannya luar biasa, nemenin antum yang luar biasa, ketemu dengan orang-orang soleh, orang-orang hebat. Barakallahu fiik. Masih
di akhir kita pengen dengar juga antum sedang ingin merilis album sholawat ya. Iya. Nah, Ada lagu saya. Iya, lagu yang ingin dirilis. Sudah dirilis ya? Sudah dirilis ya. Baik, diperdengarkan sebagai closing kita untuk hari ini. Dan buat pemirsa, subhanallah luar biasa. Hari ini di podcast kali ini kehadiran pemuda yang usia masih 23 tahun dalam keadaan yang sangat merasa dan dirasakan tidak nyaman dan tidak aman saat di Palestina, menggugah untuk dirinya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus belajar, baik menghafal dan juga memahami Quran secara kafah, secara sempurna, dan dengan wasilah cinta kepada Quran sampailah ada organisasi yang mengundang beliau untuk datang ke Indonesia. Tentunya itu dia bahwasannya Al-Quran bisa menjadi obat, Al-Quran bisa menjadi syafaat buat kita yang cinta untuk membacanya dan menjalankan kehidupan sesuai dengan Quran, yaitu Syekhuna Odai. Luar biasa, Masya Allah. berkah buat kita. Semoga podcast kita akan terus mengundang orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah dengan solusi terbaiknya, dan ataupun orang-orang yang bisa memberikan solusi terbaiknya untuk bisa menyelesaikan masalah orang lain, hanya di podcast Solusi Mudah dan Berkah. Terima kasih Ustaz Saiful, dan juga terima kasih Syekhuna Odai. Terima kasih kembali. Thank you bosku. Thank you bosku. Mantul bosku. Ya, silakan dengan sholawatnya Syekhuna Odai. يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا للذنب يستغفرون الله يا رسول الله يا حبيب الله bimbinglah kami ya Rasulullah ya Nabi Allah, kami rindu padamu ya Rasulullah ya Habib Allah, bimbinglah kami ya Rasulullah ya Nabi Allah, kami rindu padamu ya Rasulullah ya Habib Allah, salawatullah alaik ya Rasulullah ya Nabi Allah, salamullah alaik. Allahumma sholli Allahumma salli wa barik alaihi wa ala. قالوا محمد مولاي محمد قلت باقي المنظر قالوا يا اسمه يا اسمه 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 قلت أحمد المختار قالوا محمد مولاي محمد